Rahayu semuanya. Rahayu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahayu. Nah, Rahayu. saat ini teman-teman, saya sedang bersama salah satu ya bisa dibilang ini sahabat juga ya, sahabat lama, sahabat sejak dulu lah ya. Beliau juga sekarang banyak mengerti tentang tuntunan dari sisi keagamaan lah ya. Nah, ya sebelumnya saya sapa dulu teman-teman di rumah. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini mungkin kita random aja. Saya panggilnya apa nih? Pak Toto, Mas Toto, atau apa nih? Oh ya, Mas aja lah. Mas Toto ya. Nah, emang saya biasanya Mas Toto, cuman kan ini kan karena di shoot, ya saya harus izin sama beliau dulu ya, harus menggunakan kalimat apa. Nah, mungkin pembahasan kita random aja, cuman kemarin kan saya lihat ada beberapa pembahasan yang cukup ramai dibahas di sosial media tentang mengenai ramalan. Nah, asik ya. Ya. Nah, menurut Mas Toto sendiri tentang ramalan sendiri tuh harus seperti apa sih kita menyikapinya? Oh ya. Ya mungkin kita sebagai warga negara yang baik, khususnya ya intinya kita tidak harus saling menghujat. Pada intinya ramalan itu sendiri juga benar adanya. Dan itu pun ada yang berujung ramalan itu jadi kenyataan dan ada yang tidak. Dan ada kedua belah pihak juga ada pembelajaran tersendiri tentang metafisika. Ada hal memang orang tersebut mengalami gangguan saraf atau otak atau jiwa yang tren saat ini. Cuma intinya begini, saudaraku, berarti kalau kita membahas tentang ramalan, kayaknya kalau di Indonesia ini tidak kurang dari orang-orang yang pintar ya kan? Ya, orang-orang yang memang tahu tentang hal sebelum apa yang terjadi di bangsa ini atau di diri ini kita khususnya tersendiri pada pribadi kita sendiri. Adanya muncul sampai ke dunia vulgar seperti ini, dunia maya seperti ini karena memang dulunya mungkin sudah terlatih dari dirinya sendiri, keluarga maupun orang-orang terdekat, baru ke lingkupan yang paling besar yang itu. Cuma pada intinya di sini biar kita tidak terpengaruh dari kedua belah pihaknya, ya kita intinya saling introspeksi diri aja. Dalam arti gini, di atas langit masih ada langit, itu bahasa pepatahnya. Dalam arti kita harus pandai-pandai kita memilih mengolah kata biar kita tidak akan timbul fitnah di kebelakangan. Karena walaupun bagaimanapun kita tidak bisa bersatu tanpa kita adanya saling mengisi, kita tidak mungkin bisa mengembalikan kejayaan Nusantara ini tanpa kita adanya saling kita menyupport. Tidak layaknya kita saling menghujat. Jadi pada intinya gini, Bang Dino ya. Nah, pada intinya begini, kalau masalah ramalan siapapun bisa dalam arti, dan itu pun tergantung kehendak Tuhan mau dikasih siapa ramalan itu diberikan. Dan pada intinya buat pengingat-ingat manusia itu sendiri. Cuma yang kita kadang tidak bisa menahan nafsu kita sendiri, kadang kita terlalu langsung mempublikasikan. Mana yang baik kita ucapkan, yang mana yang harus kita pendam pribadi. Nah itulah yang akan menjadi pro dan kontra pada orang ini. Karena ya di sini begini, Bang Dino, karena kan di luaran sana banyaknya kita itu sibuk mencari apa ya, keduniawian ya kan? Satu itu sibuk mencari pamor dia sendiri masing-masing itu sendiri. Cuma ya kita sadari bahwa hakikatnya kita yang paling tepat adalah kita mencari Tuhan itu sendiri. Ya memang kemarin kan kalau kita lihat dari beberapa berita ya memang ada yang salah satu paranormal kondang lah ya bisa dibilang, yang orang bahas mengenalnya dengan sebutan Bayu ya, Bayu, dan salah satu artis dan istilahnya YouTuber yang cukup terkenal juga, Om Deddy Corbuzier. Rahayu semuanya, dengan salam hormat untuk kalian semua. Jadi pada intinya sih seperti ini kalau menurut saya, Mas Toto. Memang ramalan sendiri itu kan bagian dari
ilmu ya, ilmu metafisik ya. Ada juga yang disebut dengan urusa durunge winara gitu. Nah, memang dari sisi psikologi sendiri kan memang itu ada psikolog ya. Itu kan memang ada pembelajarannya juga. Ada pembelajarannya secara sains. Nah, secara sains memang bisa dapat dipelajari dengan metode cara-cara yang saintis juga bisa. Akan tetapi bisa juga dipelajari dari sisi-sisi metafisik, entah itu orang mendekatkan diri dengan alam pun dia juga bisa mengerti akan urusa durunge winara. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah menurutku Mbak Yu di sini oke lah dia memang bisa meramalkan. Akan tetapi menjadi kurang tepat ketika dia memanggil pers. Terus ada di salah kalimatnya juga yang mengatakan bahwa lengsernya Jokowi ya. Nah, itu kan menurut kita itu tidak tepat untuk dikatakan di media. Nah, untuk dari pihak yang satunya lagi itu karena memandangnya dari sisi sains istilahnya. Ya nggak salah juga karena memang benar bisa dan dari sisi sains menolak ramalan yang tentang metafisik gitu kan. Jadi ya di sini hanya cara memandangnya saja yang menurut saya nggak tepat, karena kalau saya memandang agamanya jenengan dari agama yang lain itu kan tetap aja nggak tepat. Kan kita harus masuk dulu ke dalam ranah tersebut, saya tahu dulu mengenai apa yang jenengan pelajarin baru saya bisa komentar gitu kan, istilahnya gitu. Nah, dan ada tambahan begini juga Mas Dino juga. Jadi sebelum waktu itu Rasulullah yang kita kenal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, itu sebelum beliau itu diangkat Rasul, waktu itu tuh umur 12 tahun tuh udah ada suatu orang yang punya kemampuan untuk untuk melihat bahwa besoknya beliau lah menjadi nabi. Dan itu pun orang-orang yang memang orang yang dikasih ilmu Tuhan juga, cuma belum tahu siapa anak siapa ini. Cuma kendalanya waktu itu karena beliau itu hidup dengan pamannya, kaum waktu itu masih tenang karena yang dia yakini itu yang akan jadi nabi tidak punya bapak dan tidak punya ibu kan itu. Cuma waktu itu beliau orang-orang dulu meyakini ini masih punya bapak. Jadi ini bukan nabi kan waktu itu. Nah, singkat ceritanya kalau bahwa beliau itu mengaku bahwa ini bukan anak saya, makanya waktu dari sejak itulah banyak menjadi bumerang sendiri bagi nabi waktu itu sampai disembunyikan oleh paman-pamannya. Ya, artinya pada saat itu pun ada orang yang sudah dapat, ya itu kan juga bagian ramalan ya, misalnya mengatakan kayaknya ini nih yang bakal jadi nabi misalkan. Itu kan bisa dibilang ya mungkin meskipun tidak menyebut itu ramalan, itu juga mungkin entah prediksi, entah firasat ataupun petunjuk ya, sama saja menjadi ramalan ketika dikatakan ramalan dan dipanggil media khalayak umum gitu kan. Dan mungkin untuk ilmu metafisika sendiri waktu itu belum populer kan karena kebijakan manusia itu sendiri saat ini sudah pandai untuk ini menjadi simbolis. Ilmu ini harus kita larikan ke sini biar pembelajarannya lebih tepat. Kan tetap tidak akurat kalau Tuhan sendiri tidak ikut bertanggung jawab itu lah intinya begitu Mas. Ya pada intinya sih menurut kita tidak ada yang salah dengan mereka berdua. Yang menurut saya juga Om Deddy juga belum tepat tidak tepat ketika mengatakan Mbak Yu sakit jiwa apalah segala macam itu ya. Itu karena kan tetap aja Mbak Yu juga ciptaan Tuhan, jadi kita harus tetap hargai meskipun mungkin yang dikatai itu adalah bukan sosoknya melainkan pemikirannya, ya oke lah, tapi kan tetap aja nggak baik juga itu kita dengar dengan kalimat-kalimat seperti itu. Terus untuk Mbak Yu juga harusnya juga lebih bijak lagi lah untuk dapat menyampaikan beberapa isyarat yang didapat ya. Kadang-kadang kan sekarang orang zaman sekarang ketika di media kan itu menjadi patokan, jadi ya orang-orang ngagemin apa yang dikatakan di media gitu, padahal kan bisa benar bisa enggak ya. Iya betul. Ya, dan ini untuk langkah yang paling baik, yang terbaik saat ini ya antara mereka itu saling ketemu aja gitu ya. Saling ketemu, saling berpelukan, kita saling mengkoreksi diri masing-masing karena kesempurnaan itu ada pada dirinya masing-masing, pasti kita banyak kekurangannya. Ya istilahnya kita ini siapa sih Mas ya? Yang ngatain seperti ini. Istilahnya yang bicara seperti ini di media juga kita paling orang-orang yang nggak dianggap lah, nggak apa-apa, tapi paling tidak kita menyumbangkan pemikiran kita bahwa tetap ayo kita jangan saling
menghujat gitulah ya. Misalnya karena gitu. mungkin ada satu kalimat yang mungkin agak sedikit aneh sedikit aneh di pemikiran orang-orang yang tidak mengerti tentang metafisika adalah ketika Mbak Ye mengatakan menikah dengan ular. Nah, itu kan. Ya dari sisi orang yang tidak mengerti dari hal metafisik, ya itu nggak mungkin istilahnya, itu hal yang aneh, nggak ada ceritanya begitu. Tapi buat orang-orang yang mengerti tentang metafisika, buat orang-orang yang mengerti tentang kegaiban istilahnya, kan gaib kan lapisannya banyak sekali. Karena intinya begini Mas, kita sebagai makhluk ini sedikit sekali yang kita tahu. Ya betul. Sedikit lagi. Jadi walaupun kita dikasih sama Tuhan suatu apa ya bukan kelebihan, nggak, suatu rahmat sedikit aja lah. Kita banyak yang belum tahu, apalagi di dalam kegelapan ini. Yang kita lihat aja kita belum tahu semua, apalagi yang gelap-gelap kan itu Mas. Gitu. Ya itulah ya. Jadi memang untuk orang-orang awam ketika Mbak Ye mengatakan menikah sama ular itu hal yang tidak mungkin dan aneh. Dan itu pun sebenarnya juga saran juga untuk Mbak Ye itu tidak perlu dikatakan kepada khalayak umum, apalagi di media ya. Betul. Karena kan tidak semua orang dapat mengerti hal itu gitu. Contoh kayak kemarin yang saya sempat menyampaikan tentang pesan gaib dari beberapa korban, itu pun juga banyak orang nggak percaya, tapi kan memang itu harus saya sampaikan karena memang itu pesan harus saya sampaikan dan mudah-mudahan dilihat gitu loh sama keluarganya. Ya, karena kebetulan juga ada juga malah setelah saya membuat video itu ada teman yang kontak saya, loh Mas juga disamperin toh katanya gitu. Saya juga Mas kan. Nah itu kan berarti menyatakan ada istilahnya kegaiban-gaiban sendiri itu istilahnya mencari orang yang mau menyampaikan pesannya gitu aja sih sebenarnya. Kadang itu sebagai manusia itu begini loh Mas Dino. Kadang kita pandai untuk kita itu memberi wacana atau memberi pengarahan, memberi kritikan pada orang. Cuma kadang diri kita sendiri itu lupa dan sulit untuk menerima kritikan dari orang. Betul. Kadang seperti itu yang perlu kita sadari. Jadi pada intinya ramalan sendiri itu ya bisa dibilang bisa benar bisa tidak ya. Dan juga itu jangan pernah dijadikan patokan. Jadi karena kan dari sisi sains pun ada ilmunya prediksi, tapi kan bukan ramalan. Biasanya prediksi kan membaca tanda-tanda yang terjadi. Sama sebenarnya ramalan pun juga beberapa orang dapat membaca tanda-tandanya juga. Tapi karena bahasanya ini ramalan atau bahasanya ini adalah berkaitan sama metafisik, jadi sangat bertentangan sama istilahnya norma-norma agama. Iya, apalagi negara kondisinya lagi kayak gini kan gitu. Betul. Jadi kita yang asik-asik aja nanti kalau di media gitu aja ya Mbak. Kita bikin yang lucu-lucu aja Mas ya. Yang lucu yang sifatnya kayak ILC gitu aja ya. Ya sifatnya memang seperti itu gitu loh. Iya. Lucu-lucuan aja. Ya paling ini obrolan kita ngelantur teman-teman. Jadi obrolan santai aja. Cuman kan mudah-mudahan ini orang menontonnya juga dapat mencernanya dengan baik ya. Ini kami tidak punya tendensi atau unsur apapun menjelekkan satu sama lain, tidak. Justru karena kita pengen semuanya itu clear. Pandanglah sesuatu dari sisi yang sama, jangan dari sisi yang berbeda. Ya, kalau dari sisi yang berbeda pasti akan ada pertentangan. Pasti itu karena mereka punya pedoman masing-masing kan gitu Mas. Betul. Akhirnya merasa paling benar gitu. Ya hakikinya yang benar cuma Tuhan gitu aja artinya. Betul. Kita cuma dikasih suatu hal yang terkecil itu. Cuman yang jadi salah adalah ketika kita salah menggunakan langkahnya. Itu aja ya. Paling nggak banyak itu aja kali Mas Toto ya. Oke, ya sementara itu waktu ini terima kasih banyak. Ya terima kasih Mas Toto sudah mau diajak ngobrol ngelantur ya. Ya alhamdulillah ini juga nanti mungkin lain waktu bisa kita ngobrolin yang lebih dalam lagi ya. Ya wes terima kasih Mas Toto. Rayu semuanya terima kasih.